Shalom, perkenalkan nama saya Juni, saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan membuat video praktik berkhotbah yaitu untuk memenuhi penugasan UAS atau ujian akhir semester, yaitu dengan mata kuliah Homiletika. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu dengan tema tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tapi sebelum itu, untuk sabda firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih berkat-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami percaya atas kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan, hingga di pagi hari ini kami sudah mampukan, kami percayakan atas hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, jika sebentar lagi kami mendengarkan sabda firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari sabda firman-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih, kami percaya atas kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa yaitu bagaimana atau sudahkah saudara-saudara melakukan tindakan mengasihi hari ini. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat dalam slide tersebut itu ada gambar di mana seseorang itu menolong sesamanya, di mana dalam gambar itu kita bisa melihat menjadi sebuah contoh atau panutan dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana gambar tersebut menggambarkan yaitu tentang mengasihi antar sesama. Di sini untuk firman kita saya mengambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat dari ayat yang ke-27. Maksud saya pasal yang keempat ayat 7 sampai yang ke-21. Dengan perikop yaitu Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan dalam kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan di dalam kita. Ia telah mengurniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya itu akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya kepada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika kalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat yang terakhir, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta mau melakukannya hari lepas hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita juga bisa melihat dalam nas tersebut bahwa itu ada beberapa alasan untuk mengapa kita harus saling mengasihi. Yang pertama yaitu kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita, di mana sebelum kita mengasihi Allah, terlebih dahulu Allah telah mengasihi kita, yaitu bagaimana juga kita saling mengasihi. Yang kedua itu karena hukum kasih mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, yaitu kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, di sini dikatakan juga bagaimana sebelum kita mengasihi antar sesama, yaitu bagaimana kita juga
saling mengasihi atau mengasihi diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu kasih adalah bukti faktual kehadiran Tuhan. Nah, kita tahu bahwa juga kasih itu telah hadir di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, kita tahu juga sini dikatakan bahwa kasih dari Allah mengajarkan kita untuk mengasihi. Nah, sini dikatakan bahwa kasih itu mengajarkan kita untuk mengasihi. Mengasihi itu bagaimana kita mengenal Allah, maka kita mengasihi orang lain. Yang kedua yaitu karena kasih dari Allah maka kita memperoleh hidup yang kekal. Di sini dikatakan dalam ayat ke-9 itu berbunyi, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, di sini telah dikatakan bahwa karena kasih adalah suatu berkat atau bagaimana kita hidup yang kekal untuk kedepannya. Yang ketiga yaitu bagaimana kasih itu dari Allah maka kita dapat berdamai dengan Allah. Nah, di sini kita tahu bahwa kasih itu bukan berarti dalam kita hal mengasihi Allah, tapi bagaimana kita juga mengasihi antara sesama kita, sehingga kita tahu bahwa mengasihi Allah yaitu bagaimana kita mendapatkan suatu pendamaian dalam kehidupan kita. Ini dinyatakan juga bahwa karena dari kasih Allah maka kita diperdamaikan dengan Allah. Yang keempat yaitu kasih dari Allah membuat kita semakin sempurna. Nah, dalam arti ini bagaimana itu karena kasih dari Allah maka kita hidup pun memiliki kasih. Yang kelima yaitu kasih dari Allah akan melenyapkan ketakutan. Nah, di sini juga dikatakan bahwa kasih itu melenyapkan ketakutan atau kegentaran kita, bahwa dengan adanya kasih untuk kita tidak hidup dikuasai oleh ketakutan, yaitu bahwa kasih juga membawa kita ke dalam kedahsyatan kasih yaitu dari Allah itu sendiri. Yang terakhir itu yaitu sini kasih dari Allah memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Nah, untuk yang terakhir ini kita tahu bagaimana kita mengasihi, yaitu karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, itu dimana biarlah hidup kita yaitu senantiasa memancarkan kasih dari Allah, yaitu terutama untuk sesama kita, yaitu dalam lingkungan sekitar kita, bahwa kita tahu juga bahwa kita sebagai makhluk yang sosial itu kita pasti membutuhkan orang lain, maka dari itu marilah kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Nah, untuk penutup kali ini saya mengambil satu kata-kata bijak, yaitu jika kamu ingin orang lain bahagia, belajarlah mengasihi. Jika kamu ingin bahagia, belajarlah mengasihi. Demikianlah firman kita untuk pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih juga atas firman yang kami terima ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Bapa atas apa yang disampaikan kepada kami dapat kami cerna dan dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapak. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.